Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran 1, subtema 2, tema 4. Langsung saja anak-anak buka LKS kalian halaman 38. Nah, di sini sudah ada soal-soal ayo berlatih bahasa Indonesia KD 3.5. Langsung nomor 1, mengapa semut dikatakan binatang yang rajin? Untuk jawabannya bisa anak-anak lihat pada teks bacaan belajar dari seekor semut. Silakan anak-anak lihat pada paragraf 2 ya, pada kalimat 1 dan kalimat 4. Silakan ditulis. Selanjutnya yang nomor 2, apa yang didapatkan semut dengan rajin bekerja? Jadi untuk jawabannya bisa anak-anak lihat pada paragraf 2 kalimat keempat. Nomor 3, untuk apa semut bekerja? Jadi dalam teks di atas disebutkan bahwa semut bekerja itu untuk mencari makan. Nomor 4, sifat semut apakah yang bisa kamu contoh? Untuk di sini bisa kalian baca pada paragraf 2, paragraf 3, kalimat pertama, paragraf 4, kalimat pertama. Selanjutnya, nomor 5, apa yang bisa kamu simpulkan dari cerita di atas? Jadi, pada cerita di atas bisa kita simpulkan bahwasanya kita sebaiknya mencontoh sifat semut yang rajin, pantang menyerah, dan dapat bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran IPA KD 3.8 dan 4.8 bisa anak-anak baca. Untuk materi pembelajaran IPS, proses pembuatan nasi dan pakaian, silakan dibaca teks bacaan tersebut. Selanjutnya ada soal ayo berlatih IPS. Nomor 1, di manakah petani menanam padi? Jadi untuk jawabannya bisa anak-anak lihat pada paragraf 1 kalimat pertama. Jadi di sawah ya. Nomor 2, jelaskan proses pembuatan nasi sehingga dapat kita konsumsi. Untuk jawabannya bisa anak-anak lihat pada teks bacaan proses pembuatan nasi dan pakaian, paragraf 1 sampai dengan paragraf 2. Selanjutnya nomor 3, apakah bahan dasar membuat pakaian? Untuk jawabannya bisa anak-anak lihat pada teks bacaan. Paragraf ketiga, kalimat pertama. Di sini ya. Selanjutnya nomor 4, jelaskan proses pembuatan pakaian sehingga dapat kita kenakan sehari-hari. Untuk jawabannya bisa anak-anak lihat pada paragraf ketiga. Ini kalimat 2 sampai dengan kalimat 6, silakan ditulis. Nomor 5, sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Untuk jawabannya bisa anak-anak lihat pada paragraf ketiga. Jadi silakan dibaca di situ untuk pekerjaan-pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian. Kita lanjutkan latihan pembelajaran 1. Di sana ada sebuah penggalan cerita tentang seekor rusa. Nah, dari penggalan cerita di atas, tokoh rusa memiliki sifat, jawabannya adalah D, sombong. Selanjutnya untuk nomor 2, cerita rakyat tersebut termasuk jenis. Untuk nomor 2 ini jawabannya adalah fabel. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan fabel itu adalah cerita tentang hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Nomor 3, agar benang dapat berubah menjadi kain, maka diperlukan proses. Untuk jawabannya bisa anak-anak lihat pada paragraf ketiga. Ya, di situ disebutkan melalui proses penenunan. Nomor 4, jenis pupuk yang digunakan oleh petani tradisional adalah, jawabannya bisa anak-anak lihat pada teks bacaan pertanian tradisional dan modern.
Jadi di sana disebutkan bahwasanya jenis pupuk yang digunakan oleh petani tradisional adalah pupuk kompos. Selanjutnya nomor 5. Pupuk kimia yang digunakan untuk membasmi tikus adalah, jawabannya bisa anak-anak lihat pada teks bacaan pertanian tradisional dan modern. Pada halaman 39 paling atas ya. Jadi rodentisida ini untuk mengusir tikus. Jawabannya adalah C. Selanjutnya poin B nomor 1. Di sana ada kutipan cerita rakyat. Jelaskan latar tempat pada kutipan cerita rakyat di atas. Jadi latar tempat itu di mana tempat dalam kutipan cerita tersebut dilaksanakan. Jadi latar ceritanya berada di dalam gua ya, di sini. Bisa dilihat pada kalimat pertama. Nomor 2. Jelaskan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Jadi untuk penggunaan pupuk kimia dan pestisida ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Jika berlebihan, maka akan mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti pencemaran tanah dan air. Nomor 3. Apa kegunaan pola bagi seorang penjahit? Jadi, pola itu dijadikan contoh agar tidak terjadi kesalahan sewaktu menggunting dan menjahit kain. Nomor 4. Di situ ada kutipan cerita yang berjudul Si Lancang. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah sifat si lancang dalam cerita di atas? Jadi menurut cerita yang berjudul Si Lancang ini, sifat tokoh si lancang yaitu suka mengeluh, mudah putus asa, dan tidak sabar. Yang terakhir, nomor 5. Bagaimanakah sifat ibu si lancang dalam cerita di atas? Jadi untuk ibu si lancang ini bersifat penyabar. Dapat dilihat dari ucapan tokoh ibu si lancang dalam cerita ini. Ibunya berkata, "Sabarlah nak, janganlah kamu terus-terusan mengeluh." Ya anak-anak, sekian pembahasan kita pada pembelajaran 1 kali ini. Silakan anak-anak tulis dan silakan untuk anak-anak pelajari materi pada pembelajaran 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.